Jux aja guys. Jux itu dari mana ya? Cina. Di Sounds Project ada Gusti Weo gak? Harusnya ada. Liriknya kadang kayak kurang pas gitu. Kayak kurang klop aja mau vokal dia. Iya, itu paling itu yang paling. Oke. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 43. Udah mulai. Ini gue baru opening. Oke. Di podcast Impromptu episode 43 ini kita disponsori. ya, kita alhamdulillah dapat sponsor lagi. Say Bread. Enggak. Say Bread, thank Ini you. gue lapar Say aja. Bread. Kemarin kita banyak sponsor yang udah masuk. Jangan lupa email ke Instagram karena slot sponsor masih akan dibuka sampai kapanpun. Sampai slot itu penuh. Sampai kita di kontrak eksklusif sama suatu brand. Oh iya. Kebetulan kalau gitu nggak bisa sponsor. Iya, kalau udah eksklusif 100% sponsor dari sebuah brand ya udah kita nggak bisa menerima. Yap, betul. Silakan yang mau Nike silakan. Oke, pembahasan kali ini tidak cukup banyak seperti biasanya karena berita yang lagi hype-nya itu terus. Betul. Ya. Jadi berita yang dari musik mungkin ada 2 berita saja untuk kali ini. Newsnya yang pertama itu betul, ada lagi pengen moto. Nah, yang pertama itu ada Spotify yang sedang viral di mana-mana. betul. Karena pemiliknya, foundernya, Ya, si Daniel ini diduga melakukan investasi sebesar 600 juta pounds. kemana tuh? Kurang lebih 11 triliun Ya. rupiah ke perusahaan teknologi pertahanan berbasis AI, kecerdasan buatan itu, bernama Helsing. Oke, terus masalahnya apa, Bang? Masalahnya, si perusahaan ini terafiliasi dengan Zionis. Betul. Israel. Nah, itu jadi berarti bukan tidak secara langsung. Berarti secara langsung si Daniel ini mendukung bahwa si pabrik ini membuat sebuah senjata yang lebih besar untuk mensupport Israel, dalam penjajahan ke Palestina. Gitu. Ya. Gitu. Jadi dan band-band ternama juga udah ada beberapa band yang emang banyak band yang emang gak setuju dan emang mereka melakukan protes melalui aksinya yaitu dengan cabut dari Spotify, pergi dari Spotify. Betul. Mereka gitu. Udah nggak mau debut lagi di Spotify. Ada beberapa band. Apa aja tuh? Siapa aja sih? Oh ini adalah Morgan Soul, Deerhoof, King Gizzard dan The Lizard Wizard, Xiu. Ini adalah beberapa musisi yang telah melakukan langkah konkret untuk memprotes bahwa lu jangan gini lah. Gitu. Terus jadi merembet kemana-mana tuh kan. Itu tuh tadi band asal mana? Nggak tahu. Morgan Soul dari Indo ya. Deerhoof tuh Deerhoof dari San Francisco. Amerika. King Gizzard and The Lizard Wizard ini satu. The Lizard Wizard tuh satu. Oh ya, itu dari mana? Wizard itu dari Barat. Melbourne. Australia. Xiu Xiu itu kalau nggak salah Cina. bukan. Please Cina please. Tapi ada member Chinese-nya. Oh, ini berarti grup ya. Tapi dari California. California. Amerika juga. Jadi mereka telah melakukan hengkang dari Spotify. Gimana ya? Sebenarnya orang ini tuh banyak pihak musisi baru, terutama itu sangat dirugikan gitu, karena mereka kan baru mau debut, terus lah kok malah segini Spotify-nya, terus apalagi musisi-musisi indie tuh pada bingung juga mereka kan ini harus kemana kita kan Spotify selama ini emang menunjang musik yang sangat-sangat mudah digapai gitu. Musik-musik yang sangat ya bisa dibilang masih jadi platform musik paling besar ya paling Spotify besar ini di buat dunia gitu. Di Mereka digital bingung. streaming platform paling besar saat mereka ini. bingung gitu. Buat para musisi baru yang anti Zionis gitu ya. Anti-Zionis, indie dan ataupun baru debut gitu. Ya mungkin mereka yang udah punya nama ya oke, gak apa-apa gitu. Mereka hengkang bisa ngikut tuh si pendengarnya. Tapi kalau misalkan yang indie terus yang side stream gitu-gitulah, ya. itu kan mereka kayak
jadi gimana ya gue gitu. Apakah YouTube akan ramai? YouTube musik ya. Apakah akan TikTok bikin TikTok TikTok digital? musik. Iya bisa jadi kan itu Bisa platform jadi. si TikTok. Wah ini kesempatan nih. Bikin aja gitu. Tapi platform musik besar selain Spotify apa? Apple Music. Apple Music. Apple Music, Apple Music juga YouTube kan. Music, Terafiliasi nggak Apple? nggak tahu deh. Ya produk mereka kan. Amazon Iya. Music. Tapi Apple Music juga harusnya bisa jadi opsi sih. Ya. Gitu. Tapi Morgan Soul yang notabene side stream Cabut juga? Ya cabut dan apa ya, jadi salah satu langkah yang berani juga kan. Berani banget sih itu. Tapi mungkin side stream yang sudah tidak side stream atau side stream sekali. Sekali. Oh gitu. Berarti emang ya gue juga baru denger sih. Ini menurut gue ini rock atau punk gitu. Itu ya belum ada band atau musisi lain yang melakukan langkah yang sama ya. Dan mereka Sejauh masih ini. karena bingung gitu. Karena bingung itu kan, kasihan juga sih sebenarnya. Dilema ya. Sumber pendapatan juga. Iya, YouTube Music kan bisa jadi YouTube Music ada nggak? Ada, Walaupun cuman mereka belum- menjual CD, kaset atau fisik gitu kan, tapi Tapi tetap dari Pendengaran digital tuh paling besar. Paling besar. itu paling besar gitu. Di Paling Bandcamp besar. juga walaupun mereka ngupload ada yang seikhlasnya kan gitu. Iya. Bisa di-download seikhlasnya. Ya masih Spotify itu salah satu platform yang besar. sistem Bandcamp tuh kita beli kan. Hmm. Beli sebuah karya ya. Ada yang udah ditetapin harganya, ada Iya. yang gratis, ada yang seikhlasnya. Ya, Gitu. Itu menjadi kelemahan Bandcamp tuh. Ya. Dia tuh kayak platform apa yang gitu tuh. Gue tuh kayak pernah Kayak Digital streams ya. Kayak gitu juga sama kayak Spotify. Kan Spotify tapi bulanan kan. Bayar kalau gitu. Bandcamp tuh Subscription bisa juga atau- kayak- Oh, subscription. enggak subscription. Bandcamp tuh kayak Apple Music. Apple Music juga bulanan. Oh, bulanan. tuh. Bulanan sama Apple Music. Kan lagi rame sekarang Apple Music. Bukannya gratis. dulu beli ya? Enggak. beli lagunya? Dulu iya kayaknya. Oh, sekarang berubah. Sekarang jadi udah bulanan. Oh. Dan Apple Music itu suka ada promo gitu by the way. Jadi sekarang lagi rame kan 6 bulan gratis trial. Ya orang-orang enak lah. 6 bulan gratis nanti Enak banget. unsubs. Gue juga salah satu orang yang Pengguna. Iya. Jadi Bandcamp community base sih, jadi sering dipakai yang gue sering Apa yang Bandcamp? dipakai sama Kayak SoundCloud berarti habitnya. kurang lebih sama. oh kurang lebih sama ya kayak Sound. Tapi mereka ngejual juga fisik, Hmm. fisik terus buat segala macam juga Iya, jual. iya, iya. Jadi dia bukan cuman buat apa namanya? Ya bukan platform buat dengerin musik aja gitu. Ini susah banget sih kalau mau boykot juga. Ya terlalu OP Spotify. Terlalu OP Spotify itu terlalu besar. Makanya dia pede kali ya. Maksudnya ya kayak, udah gue ya mau paling ngambil. juga kehilangan sekian 0,%. Ya, tapi cukup sedih juga sih ya dengar kabar itu. Jux kemana sih Jux? Dulu kan sempat ada Jux. Jux masih ada. Jux aja guys. Jux itu Jux dari mana ya? Indonesia Cina kan? bukan? Cina bukan? Jux, apalagi sih selain Jux ada lagi, satu lagi sih ingat Itu gua. mirip-mirip tuh Jux Spotify itu. Ya Reso, Oh, Reso juga. ya, sih. Reso. Nah, ini Nah itu ASMR petir. ASMR betul ini masuk nih pasti. Dari Tiongkok. Ya kan Cina kan. Oh Cina udah pernah buat berarti. Iya. Enggak laku kalah sama Spotify. Iya kalah. Tapi salah satu cara yang menurut gua buat di Indonesia sendiri ya gitu yang bagus tuh bikin DSP sendiri kayak Korea misalkan. Mereka kan punya Melon, punya. Oh, iya benar, Melon besar. Bisa jadi ya. Punya komunitasnya sendiri gitu. Ya di Indo harus China pun kan tadi punya Jux gitu. Indo pun harusnya Bikin sendiri ya. bikin sendiri. Terlebih lagi punya karena ada masalah Royalti. royalti. Baru juga gue masuk. LMKN. Masuk lah, boleh bikin aplikasi ya. itu bisnismen ini bisa Semoga jadi jangan, ide bisnis yang semoga bagus. jangan jelek aplikasinya. Harus Harus bagus. bagus. Karena ya kalau jelek sih, Ya aduh, gimana mau ngalahin gimana Spotify? ngalahin Spotify. Orang Indonesia juga banyak mengenal lagu Indonesia. Ya. Iya. Harusnya itu bisa Dan- jadi kesempatan ya. Ya kalau lokal kan maksudnya kalau aplikasi yang buatnya orang Indo juga dia bisa lebih menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di sini gitu. Oh iya benar. Meskipun belum jelas kebijakan. Semoga mungkin dengan adanya aplikasi bisa lebih dijelaskan gitu. Atau Ahmad Dhani barangkali mau bikin Siapa tahu. sekalian aja Ahmad bikin Dhani bikin. bikin platformnya ya. Iya. Nggak usah apa sih digital direct license. Iya itu. Iya. Nggak itu. langsung sekalian aja aplikasinya Mas. Aplikasi. Biar langsung royaltinya dibayarkan oleh itu. Dengan- Ya bisa jadi salah satu jalur juga gitu. Iya, atau sistemnya kayak Spotify aja bayar per bulanan gitu. Itu Ya, kayak gitu nggak? subscription. Nggak tahu deh. Cuman Kayak gitu ya? kayaknya beda deh pembagian royalti mah beda Pembagian lagi. royalti beda. Yes, Ahmad Dhani boleh bikin lah Spotify halal Spotify syariah. syariah. Ya sedih sih, gue ngeliat Palestina juga sekarang kan lagi kesusahan makanan. Kemarin ada kasus yang emang Spanyol mereka ngirimin drop makanan yang sangat banyak, taunya malah dibom makanannya gitu sama Zionis gitu. Ya. Ya
emang Israel tuh babi banget guys pokoknya. Tai banget cuma. Ya pokoknya free Palestine gitu. Jangan sampai terus menerus kayak gini. Makan aja susah gitu di sana, gue kayak sedih banget. Oke, tadi ngomong-ngomong soal royalti, kita juga sekarang lagi akan membahas buah royalti ini. Yang dimana belum selesai sampai detik ini si LMKN, ya kan? Banyak. Tapi gue tuh sedihnya tuh ngeliat respon itu warganet itu yang kata lu kemarin. Katanya kayak, wah itu gue pengen marah sumpah di TikTok kan ngeliat gitu. Ngapain kita bayar royalti gini-gini? Aduh. Ngapain kita kan udah bayar gini-gini ya udah musik gratis padahal kan musik kalau kita dengerin banyak juga orangnya terkenal bla bla gini. Ini ya para warga net gitu. Yeah. Emang musik itu nggak ada bentuk fisiknya gitu. Kalian beli barang tuh kan ada bentuk fisiknya. Tapi kalian itu membeli sebuah ide kreatif orang. Iya. Kreativitas seseorang itu sulit gitu kalau muncul. Dan kita tuh musik membuat melalui pengolahan yang sangat panjang. Diperlukan banyak ilmu, knowledge, uang, knowledge dan lain-lain gitu. Nah itu yang harus dibayarkan gitu. Dan itu yang kalian harus ngerti gitu bahwa royalti ini sangat berguna bagi musisi. Itu ngebuat para musisi ini semangat bikin sebuah karya agar mereka mendapatkan upah gitu yang gak seberapa itu gitu. Kalau misalkan kalian masih berpikir bahwa musik itu gratis, ya emang gratis, cuman model kayak kafe, pokoknya tempat-tempat publik gitu-gitu, pokoknya yang kayak restoran dan lain-lain, itu emang wajib membayarkan royalti gitu. Dan mereka malah mendukung emang kafe ya udah puter aja. Mereka sedihnya tuh gara-gara kafe yang sering kita kunjungi harusnya, gue tuh sedih ada yang komen apa gitu. Gue tuh sedih padahal setiap hari ke kafe itu gara-gara playlistnya bagus katanya. Lagu-lagu Indonesia, tapi kok sekarang playlistnya jadi kayak musik lo-fi yang gak ada liriknya dan lain-lain. Intinya emang yang free gitu. Ya itu berarti kafenya emang gak mau bayar gitu aja. Gitu. Ya gue di kafe-kafe Bandung juga. Sekarang udah banyaknya gitu. Sekarang juga gue di Banjaran gitu deh. Kafenya. Yang di side stream tuh Banjaran. Pokoknya kota sebelah yang jauh dari perkotaan ini, kafe-kafe di sana udah play lagu-lagu yang emang Free royalty. Free-nya royalty pun tetap harus ada izin untuk penggunaannya gitu. Harusnya gitu. Nggak semena-mena gitu. Iya. Seharusnya gitu. Ya. Emang di kita tuh belum terbiasa aja gitu. Dan belum bisa menghargai sebuah karya seni gitu. Jadi kayak apa sih gitu, ngapain gitu. Gue baca komen kayak anjir semua juga yang mendukung gitu. Ya, gak usah jauh-jauh karya seni. Ya hal-hal ilmu pengetahuan gitu-gitu. Iya benar nih. Iya. Ya banyak lah. Banyak kayak gitu kok. Dan guru juga belum dihargai di kita. Permasalahan kayaknya semua orang gak dihargai. Dari undang-undangnya sistem, kalau di luar kan sistem pembayaran royalti itu ruang publik yang muter lagu itu tuh udah ada sistemnya sendiri gitu. Otomatis mereka masuk ke LMK-nya masing-masing. Ya kayak itu berarti digital direct license. Cuman itu mah aplikasi kan. Oh, aplikasi. Ada tracking website segala macam. Kalau di Indonesia tuh masih si LMK atau si Pami. Enggak yang pemilik restoran atau pabrik itunya harus report. Oh, berarti birokrasinya masih kuno ya? Ya, masih kuno. Kalau di luar udah otomatis. Ya. Semoga emang harusnya otomatis ke depannya. Semoga harusnya ya. Lebih Dan emang pemilik restoran mengerti gitu. Masyarakat Indonesia harusnya mengerti gitu, akan hal itu. Harus aware. Ya, menghargai hal-hal kecil itu loh gitu. Ya itu kan hal-hal yang emang nggak bisa terbayangkan oleh orang tua. Biasanya jangan nyalahin musisi lagi. Ya jangan nyalahin musisi, kok musisi juga bingung gitu. Kalau bukan dari endorse mereka pendapatnya. Berarti musisi di Indonesia itu pendapatannya masih dalam panggung ke panggung. Panggungan paling besar tuh paling panggungan. besar ya panggung ke panggung. Mungkin iklan kalau jadi artis dan lain-lain. Ya brand deals dan lain-lain. Terus susah sih kalau dari streaming doang gitu ya. Iya. Kalau dari itu pasti nggak kaya. Jual fisik juga masih lebih besar. gede daripada streaming. Iya, daripada streaming masih lebih besar jual Fisik. album, Iya benar-benar. merch-nya. Daripada royalti yang dibayar sama produser. Semoga royalti ini selesai di Indonesia. Ya, Jangan royalti cepat aja semua permasalahan Indonesia. Karena banyak banget masalah. Pusing gue lihat berita-berita terkini ya. Ya udah
cuman bisa tarik nafas doang gua. Bukan siapa-siapa, nggak bisa protes pak. Bisa kita bisa dengan ini apa kita dalam Ini aja bendera One Piece mau dipidanain kan. Mereka takut sama bendera. Gitu. Nggak bisa. kita bisa ikuti caranya Bung Ferry Bung Ferry. dengan cara ya terus apa namanya speak up terus aja. Bung Ferry win rate masih 100%. Masih 100% win rate. Win rate masih 100%. Ada yang nyenggol, ayo kita debatin. Sikat, semuanya disikat. Win yang rate error, 100%. sikat. Win rate masih 100%. Gua pantau ini orang gak ada yang kalahin nih. Masih OP. Yang ngalahin masih orang Malaka itu sendiri. Yang siapa? Aduh, temannya Web Ferry juga. Yang cowok, Cowok, cewek. berjenggot. Jenggot tipis. Bukan. Yang apa dia ngisi apa? Gue lupa namanya. Lu pasti tahu deh. Orang Malaka juga. Malaka juga dia. Jenggot tipis. Kuminya. Ganteng. IQ-nya lebih tinggi dari Ferry. Oh, Sabda. Enggak lah, Opean Ferry kata gue mah. Tapi Opean Sabda pak. Kalau secara kecerdasan mungkin. Tapi secara logikanya. Iya, secara intelektual gitu. Emang... Cuman secara pengalaman dalam berkontestasi dengan netizen. Juga, iya. Ferry emang apa namanya? Seru gue liatin IG-nya. Dalam bertarung di internet dia lebih OP Ferry. Lagi bahas apa sih dia tuh? Serunya filsafat. Ada dosen yang bermasalah gitu. Dia menyenggol filsafat, ya udah nggak usah ada jurusan filsafat di Indonesia. Nah itu, cuman itu kan ternyata itu tuh dia cuman pemantik doang, kayak ngasih statement bahwa jurusan filsafat dihapus aja. Itu tuh pemantik untuk filsafat jadi pembahasan orang-orang karena dia tuh sedang mengconsider kan lagi bangun kampus ya Malaka. Dia sama Sabda. Jadi Malaka sama Zenius lagi collab gitu. Lagi mau bikin kampus dan mereka lagi nge-consider gitu apakah jurusan filsafat ini perlu atau enggak atau jurusan filsafat ini jadi salah satu mata kuliah aja gitu, nggak usah perlu jadi jurusan. Jadi lagi pertimbangan biar itu. Melihat ya pemantik itu kan Ya biar masyarakat lebih aware juga sama tapi yang ya sama jurusan filsafat. Tapi yang lebih menarik gue tuh nonton salah satu ya kan dia bikin campaign itu ya. Si Ferry bilang nyebarin campaign bahwa jurusan filsafat apa saja. Abis itu salah satu responnya adalah dari akademisi juga itu Prof Bagus Mulyadi. benar. Habis itu mereka bikin dialektika di YouTube-nya Bagus Mulyadi terus ngediskusiin. Terus ya itu menarik tuh hasil dari situ. Seru ya. Ya seru. Bisa ditonton aja. Tapi paling seru orang yang mendebat itu sih. Betul. Yang di live-nya si Ferry itu. Nah. Itu paling seru. Ya tonton aja lah gitu. Kalian pasti sering lihat kok konten itu. Oke. Back to music. Berita terkini udah habis. Kita seperti emang sedikit kan berita terkini. Kita bahas yang lagi rame berarti sekarang. Kita bahas yang lagi apa? What's popular. Oh enggak, ini event dulu, event. Oh, ada event. Ada event by the way. Okay. Ada event. Banyak kebetulan nih. di bulan Agustus ini akan banyak sekali event dari awal bulan sampai akhir bulan ya guys, by the way. Ini ada nomor 1, 8 dari tanggal 8 Agustus sampai 29 Agustus, lama banget. Bara Suara yang berjudul Alon-Alon Alit ini apa tur? Dia Bara Suara akan melakukan tur pada tanggal 8 sampai 29 Agustus yang berjudul Alon-Alon Alit. Yang pertama tempatnya ada di Jakarta Selatan, Kios Ojo Keos. Kedua ada di Earhouse. Earhouse tuh Endah Enresa ya? Ya, Itu setahu gua gitu. Ear tuh E-nya tuh Endah, A-nya tuh N, R-nya tuh Resa. Berarti tempatnya mereka ya? House, ya. Oh, berarti base campnya Endah. ini di Tangerang Selatan. Ya, Terus ada Kedubes, Kedutaan Bekasi. Barudaknya itu. Barudaknya Nehru. Almarhum Gusti. Terus ada Westwell itu tahun 13 ya berarti Mas. Oh gitu. Baru setahu gua Westwell tuh teman-teman ya base campnya tahun 13. Oh berarti ini kolektif hip hop dia. Oke, lanjut dulu. Berarti ini base camp ke base camp ya? Iya. Jadi dari relasi. Karena bayar seikhlasnya. Oh. Ini di Jakarta ya? Hampir di semua show kecuali Westway katanya. Westwell bayar. Oh iya, karena ini turnya bayar seikhlasnya yang menonton. Ya, jadi Kecuali Westway. Oh gitu. Berarti emang tapi ada batasan orang dong harusnya batasan. Pasti ada limitnya. Di dalam belum dikasih tahu gitu. Tapi kalau enggak sih chaos ya. Chaos. Seikhlasnya ya udah bawa GoPay gitu. karena kan yang ya itu first come first serve. Ayo kita sana. Oke. Ada dana nggak ya? Silakan yang mau sponsor. Nomor 2 ada apa Dat? Nomor 2 tuh ada ini. Ada konser Asianya itu Dio kan ya? Ya, Dio. Dok Jungso itu member
masih atau udah mantan? EXO. Masih ya, DO EXO. Jadi salah satu rangkaian turnya itu ke Jakarta. Judulnya Do It Do It. in Jakarta. Di Jakarta itu di Indonesia Indonesia Arena di Jakpus. Tanggal 9 Agustus. Oke, Buat selanjutnya para EXO-L yang mau nonton sikat. boleh sikat. Selanjutnya besoknya ini 10 Agustus ada Flower City Fest 2025 di lapangan Pusenif di Bandung. Di ini line up-nya ada Burger Kill. Burger Kill. Ada The Sigit, Rumah Sakit, Perunggu, Morfem, Anjay, ini dan barudak masih barudak banyak lagi. skena ini. Ini line up. anak-anak skena yang outfit hitam pakai jorts. Keju- Kalau nggak jorts apa ya, celana loose pants gitu ya, Bang. Iya, baggy. Tapi atasannya kaos hitam, Kaos hitam. agak ngetat. Kaos hitam boxy, boxy. Kalau cewek crop top. tato kecil. Ya, Tato kecil. Pakai anting, Pakai piercing. anting. Kacamatanya agak besar. Iya. Skena Bandung tuh, tete-tete barista biasanya. Oke, lanjut ada yang keempat ini di 8 sampai 10 Agustus. Itu Sounds Project. The Sounds Project. Tempatnya ada di Ecovention dan Eco Park Ancol. Dan line up-nya tuh ada yang internasional sama lokalnya. Nah, yang internasionalnya ini ada Hon, terus ada Fur, Real Friends, sama Elijah Woods. Sedangkan lokal line up-nya ini ada Barasuara, Fish, Opik, The Adams, dan ya line up festival ini 3 hari ya di Sounds Project ini. Opik tuh sering banget ya di Sounds Project. Iya, paling untuk artis religi yang paling Artis banyak. dari paling ini. Banyak Opik. Di Sounds Project ada Gusti Wiw nggak? Harusnya ada. Cuman udah masuk line up kan dulu tuh. Udah masuk line up ya. Berarti yang main antek-anteknya Gusti Wiw. Iya. Ya kan? Selanjutnya 16 Agustus ada Baekhyun EXO juga ini. Baekhyun EXO akan melakukan world tour di Jakarta. Bedanya Bedanya apa ya? bukan di Jakarta ini. Ini in Jakarta. BSD. Oh, kok ini tulisannya in Jakarta ya? Nggak tahu. In Jakarta. Enggak emang cara Oh emang gitu ya, emang ini ya. Cuman venue-nya di BSD ya. Sorry mas mencurigai. Dia venue-nya ada di ISBSD City Tangerang. Ini kayaknya bakal jadi bulan boncosnya EXO-L ya, karena bener. ada 2 konser. Ini berarti member mereka EXO. udah war tiket dari sebelum-sebelumnya. Ya. Yang gaji Boncos. UMR mungkin belum bisa nih. Waduh, jangan dipaksain ya. Jangan dipaksain mas. Oke, next ada di tanggal 22 sampai 24 Agustus ini ada Lalala Fest. Lalala Fest. Itu di G Expo Kemayoran di Jakpus. International line up-nya ada Camila Cabello, ada Lenny, ada Black Eyed Peas, ada Hearts to Hearts. Wow. Dan masih banyak lagi. Di lokalnya ada Suisei, Derai, Lord, tiga artis, Axel Gula, dan masih banyak lagi. Cek aja IG-nya. Iya, cek aja IG-nya. Next 23 Agustus ini yang nggak kebagian di Lalala Fest. Mampir dikit ke Bandung. Ada Skate and Sound Festival 2025 di Laswe Heritage. Ada Negativa, Holocan, dan Teenage Death Star. Ini skena banget, bro. Ini skena banget. Pokoknya ya, yang tadi lanjutin skenanya di sini. Laswi itu di Jalan Laswi. Iya. Laswi Heritage. Iya. Tapi kayak nggak kelihatan dari jalan gitu loh dia. Si venue-nya. Lu pernah? Enggak. Cuman kalau lihat di maps, lu pernah nggak? lihat di maps kayak masuk gitu. Cuman kayak di mana ya Laswi gitu. Laswi Heritage di sini kok ada. Dalam gitu ini Dalam gitu kan? kayak gudang gitu. Iya itu. Yang suka ada palang pintu parkir. Oke, next ada tapi emang ini mah ya tadi Skate and Sound udah dari judulnya aja udah. Harusnya di critical ya waktu itu kayak gitu eventnya harusnya. Iya anjir, oke tuh pasti di critical tuh. Ya pernah waktu itu. Kecilan kali. Maybe ya. Waktu yang kita megang event itu ya. Ya udah, oke, next ada Ardan Senja Syahdu. Wow. Volume 6 di tanggal 30 Agustus. Tempatnya itu di Plaza Festival. Di Laswi lagi. Laswi Heritage Bandung. Dan lagi. Ini selang seminggu sama yang Skate and Sound. Line up-nya ada Nadine Amiza, ada Bernadia, Bernadia, ada Anmesh Kamaleng, ada Isyana Saraswati, ada Raisa, ada Afgan, Tulus, dan masih banyak lagi. Nah ini cenderung lebih pop ya line up-nya. Lebih general. Lebih ngepop. Lebih bebas. Ardan soalnya dari Ardan, ya. make sense. Ya itu. Jadi buat di Ciwok lagi. ini para penonton mainstream bakal lebih cocok ya. Betul, setuju. Next. Lanjut ada Epic High Asia Tour lagi dia ke Asia. 2025 di Jakarta. Di Jakarta dia turnya. Oh ini mah tour solo ya, sebelumnya mah dia jadi line up ya soalnya.
Ya. Tanggal 31 Agustus venue-nya masih diketik. Oke. Ya, Kayaknya poin. Mas Square. Oh, Mas Ah, Square. itu venue-nya tuh. Jakarta apa tuh? Jakarta Pusat kali. Maha Jakarta Square apa Mahaka Square? Mas Square. Mas Square. Jakarta aja, cari. Pokoknya Ya udah cari IG-nya cari aja. IG-nya aja. Lanjut yang terakhir. Terakhir. Wah, Ini ada di tanggal 31 Agustus juga itu Peter Pan The Journey Continues. Dengan judul Semua Tentang Kita. Anjir, tung teng tung Teng, teng teng, teng. Lagu tuning. Teng. Ini venue-nya di Eldorado, Bandung. Jadi arah Oh, ini arah Lembang ya. Dari kita ya. Dekat dari kita. Di sini juga selain Peter Pan, line up-nya tentunya ada kayaknya pembuka ya ini. Ya, Ada Marcelo atau Elo. ini tuh pembuka dan featuring by the way. Oh, jadi ada yang nyanyi bareng gitu ya. Karena nggak ada Ariel. Ya Ariel nggak join, kayaknya Ini- nggak deal ya. Nggak deal ya Ini tuh nggak tahu kontraknya. featuring, nggak tahu pembuka nih. Soalnya gue lihat IG-nya Fiersa Besari latihan sama Peter Oh, Pan. oke. Ini ada Elo, ada Tiara Andini, Fiersa Besari, sama Alex Teh. Anjir, Sariwangi kah? Oke, itu dia event-event pada bulan Agustus. Jangan lupa datang dan siapkan uang kalian yang banyak kalau misalkan kalian mau Betul. datang ke semua konser yang kita umumkan. Minimal gaji 20 juta bisa datang. Betul. Gitu. Semuanya kayaknya kurang gak sih 20 juta? 50 juta rupiah. 50 juta cukup. Dan untuk koruptor juga bisa nonton sini. Ya ntar Uangnya kita banyak. telepon polisi biar ditangkap di venue. Nanti di polisi dibebas. Enggak. Wow. Viral. Ada viral. Yang lagi rame nih. Yang lagi rame. Yang lagi rame. Lagu-lagu yang lagi rame. Ini based on Spotify viral chart. Bener Tabola Bale itu yang gimana sih lagunya? Itu tak bola balik. Tetot. Gue gak tahu. Itu lagu-lagu dance di TikTok sekarang lagi rame. Oh. Lagu TikTok tapi dance timur gitu. Oh. Ini lagi nomor 1 Ya, dia. nomor 1 ada Silent Open Up, Jackson Seran, Juan Reza, Diva Aurel yang berjudul Tak Bola Bale. Mereka pasti pada tahu Oke. lah. Udah, biarin. Yang kedua ada Bara Suara masih ya. Terbuang dalam waktu. Nomor 3 Nadif Basalama, Bergema Sampai Selamanya. Ini terus ada, cok. Wah, Indonesia, why? Gak apa-apa lah, tes Nggak apa-apa, orang iya, bebas. tes Cuman orang. kita gak ngerti aja. Tes orang tapi semua sama tesnya. Kita gak ngerti aja. Emang ini terus di sini loh. Keren ya. Keren Keren. loh. Gokil Gokil Nadif. banget loh. Dari 2000 berapa berarti? 2023 kali ya? Enggak, ini mah lagu baru. 2024 berarti Ya. harusnya. 2024 baru. Based on TikTok, ya itu si Tak Bola Tapi Bale. kalau lagunya Nadif mah pasti kalau di TikTok tuh quotes ya biasa. Ya, quotes terus kayak ya gitulah. Orang Slide pacaran foto gitu putus, slide foto diselingkuhin gitu. Jadi cocok gitu. Anjir. Relatable. Ya. Next. Based on TikTok Oh, udah itu habis ya si kita? Tak Bola Bale. Itu nomor 1. Ya udah, itu aja. Ya udah. ini Lanjut udah ke highlight seperti biasa. rilisan baru minggu ini. Ada rilisan baru di minggu ini, cuman banyak kita sedikit sulit memilihnya karena tidak terlalu banyak yang menarik bagi kita. Bagi kita. Ya pertama ini ada Pikan dulu gua ya ini. ngepick dari Sivia, Mbak Sivia yang rilis album Kenali Pahami Empati. Oke. Rilis pada tanggal 30 Juli 2025 dan dirilis oleh Sivia Musik. Cuman gua tuh Dia punya label, Bang. bikin sendiri ya. Bikin sendiri dia. Dengan barudaknya gitu. Duitnya banyak berarti. Ya, kan udah apa? Tapi udah- dia pasti punya manajemen sendiri ya. Maksudnya kayak ada manajer, Seharusnya ada tim gitu. produksinya sendiri pasti kan. ada. Udah terorganisir. Udah terorganisir. Iya, Nanti iya. kita buat lah gampang itu. Impromptu Goks. music. Sikat. Sebenarnya ini gak semua nyantol di gua lagunya karena emang monoton ya. Cenderung monoton, cenderung gitu-gitu aja gitu. Dan liriknya kadang kayak kurang pas gitu di Oh ya gua. paling kita jelasin musiknya secara musiknya dulu deh. Secara gimana? musiknya itu gospel, R&B gospel R&B bang. gospel, pop, Ya pop R&B gospel. pop R&B gospel ya emang seperti biasa. Lagu-lagu Sivia sebelumnya juga lagu-lagu kayak gitu. Sivia sebelumnya emang kayak gitu dari mulai intronya, terus build up-nya gitu kan emang gospel banget kan gitu. Oh gue mau shout dulu. Shout out Buat Jere. Jeremias Gerald, Jere, yang teman udah kita. Produce Strings. Produce Strings Di- di salah satu track. Track nomor 1. 2 lagu. Oh, 2 Dua lagu. lagu. Di 2 lagu. Dua lagu. Shout out buat Shout out buat Jere. Jere Gokil, harusnya Jer. kita undang ke sini, Cok. Ya next lah ya. Ntar kita Next. coba undang. Sibuk tapi sibuk. Sibuk. Mas Jere nonton ini. Jer ayo Jer. Iya. Gitu. Tapi ada beberapa track yang emang menurut gua asik Nyantol dan banget. nggak nyantol banget, cuman asik tapi catchy gitu dan catchy. Itu Diam Kamu Berisik. Nah, si Diam Kamu Berisik ini tapi menurut gua yang asik tuh musiknya aja. Cuman liriknya kayak kurang pas aja gitu. Si apa ya? Penggalan katanya gitu. Apa sih? Gua bukan anak sastra sih, Mas.
jedanya atau pemilihan katanya sih. pemilihan diksi ya. Diksinya gitu. Diksinya jadi kayak kurang pas. Tapi ya overall oke gitu, enak. Produksinya juga Secara production bagus. Bagus sih secara production gitu. Teman-temannya relasinya bagus, berarti keren. Si Via Musik. Terus vokalnya seperti biasa emang ekspresif. Yeah. Terus apa sih, huruf vokalnya juga terdengar jelas. Artikulasinya bagus gitu. Emang si Via keren gitu secara vokalnya. Terus yang kedua ada Fasih Merasa. Nah ini intronya keren nih yang tadi gue play. Intronya catchy gitu. Yeah. Terus beatnya juga catchy. Lumayan suka gue. Ini menurut gue lagu yang ini lebih ke R&B. Kalau yang lagu sebelumnya itu gospel lebih R&B kerasa. gitu. Lebih berasa. Yang ini juga sama, productionnya bagus. Terus liriknya lebih pas ini, diksinya secara diksi. Terus vokalnya nggak ada yang. Kalau dari story-nya sih, lu nangkepnya gimana cerita? Dari story-nya ini untuk album ini sehari-hari dia sih. Jadi ada tentang lagu kayak adenya kali ya, yang track terakhir itu Bungsu, Bungsu apa gitu. Bukan tentang dia bukan anak bungsu. Soalnya ada suara anak kecil gitu di terakhirnya gitu. Kalian denger deh. Pokoknya ini story-nya kayak gitu deh, gua nangkepnya ya. Si lagu ini tentang cerita dia di album ini gitu. Karena judulnya juga kenali, pahami, empati gitu. Mungkin masuklah ke situ. Masukin aja. Secara lirik ini kayaknya lagu tuh album ini tuh kayak apa ya? Ya si ceritanya si Via secara personal bangkit, gimana dia bangkit, gimana dia jatuh gitu. Ya, setuju. Jadi dia curhat aja gitu ya. Curhat di lagu ini. Caranya memotivasi kayak. Iya. Anjay. Gokil kamu, Mas. Lu boleh majuan gak sih? Kayak gue tuh kalau denger suara lu kecil. Iya, suara lu tuh kecil banget kayak. Oh biar apa? Bete, biar misterius. Lebih ke nggak kedengeran. lebih ke apa sih? Iya. Ya gitulah. Pokoknya di album ini dengerin deh. Siapa tahu ada yang suka gitu, beberapa track gitu. Gue juga itu yang gue suka, track yang tadi gitu. Udah nggak ada komen lain di gue. Kalau lu denger nggak gimana? Gue tadi suka yang Fasih Merasa aja sih. Terus ya ini ya tadi ya gospel banget dan terasa banget dari Rhodes-nya, Asian Rhodes-nya. Nah itu sih. Sama layering ini, choir-nya itu kayak iya. Ya ini tuh vibes-nya kayak PG Morton banget. R&B gitu. Iya. Bedanya vokalnya nggak terlalu nggak terlalu di nggak kayak Ziva, nggak kayak gitu. Sama iya gitu sih. Ya oke. Rating lu berapa? Gua rating untuk albumnya 3,5. Tapi untuk lagu yang gua tadi bicarakan itu 4,5. 4,2 aja. Oke, lu Mas berapa Mas? Gua nggak nilai karena kurang di gua. Oh ya. Oke. Kurang masuk. Gua rating 3,5 aja keseluruhan. Keseluruhan. Ya udah. Lanjut ada. Nah ini pilihan gua. Nah ini pilihan lu nih. Ini ada dari Bernadia yang ini lebih ke kolaborasi ya, bukan featuring sih. Ya ini kolaborasi Bernadia dan JKT48 berjudul Percik Kecil. Ini dirilis 26 Juli, diproduce oleh Bernadia, Gusti Irwan Wibowo, shoutout buat Gusti Wibowo dan Risanda Singgih. Shoutout buat para produser. Betul. Dan ditulisnya juga sama Gusti, sama Bernadia, sama Buana Lintang. Gusti. Dirilis oleh Juni Records, itu labelnya dari Raisa. Bernadia. Bernadia dan Raisa. Ya. Dan Indonesia Musik Nusantara. Indonesia Musik Nusantara tuh ini tuh JKT kan? Ya, JKT. JKT48. Gitu. Oke, gimana? Gua deskripsiin lagu ini tuh, gua waktu pertama denger gua suka banget. Karena ini tuh mengingatkan gua dengan lagu-lagu JKT yang dulu kayak 2010-an gitu. Gua kayak waktu SD dengerin JKT, lagunya tuh modelannya kayak gini. Setuju. Gitu. Debut pertama ya. Gua lupa apa ya. Cuman ini tuh formulanya tuh kayak lagu-lagu JKT yang adaptasi dari Jepang, kayak dari yang AKB. Jepang banget sih emang secara produk ini. Cuman nggak tahu ya, ini kayaknya baru deh. Maksudnya bukan mengadaptasi dari bukan. Jepang ya ini mah ya. Harusnya sih. Harusnya kan soalnya yang nulis juga bener. Iya bener. Nah cuman rasanya tuh kayak rasanya tuh kayak lagu-lagu yang dulu yang adaptasi dari Jepang. Makanya gue suka banget karena ini nostalgic gitu waktu gue denger ini. Ini tuh kesan lagunya tuh ada sedihnya, ada happy-nya. Jadi kayak sad tapi hopeful gitu. Iya. Secara tapi build-nya juga ada hopeless-nya, ada hopeful-nya gitu. Jadi kayak tengah-tengah. Gue suka banget sih kayak denger lagu ini tuh
sebelum denger liriknya dari musiknya tuh udah kerasa gitu suasana si lagunya tuh. Sedihnya dapet, terus kayak frustasinya dapet, terus cuman ada perasaan berharapnya dapet juga. Pas baca liriknya sedih banget. Emang bagus sih. Bagus lirik, pemilihan diksinya juga enak kan, kayak Diksinya cocok gitu. enak. Dan cocok buat JKT ataupun Bernadianya. Bernadia itu sendiri gitu. Dan gue ngerasa kayak ini tuh lagunya kayaknya tribute buat Gusti deh. Kayaknya Bernadia menemukan, nggak tahu sih ya, gambaran gue ini rilisan yang ditulis oleh Gusti gitu. Yaudah kita rilisan kayaknya gitu deh. Iya. Karena kalau dari video klipnya juga emang terakhirnya di terakhirnya kayak The In Memoriam. ada in memoriam. Mana ya, gue pengen coba bedah liriknya sih. Bedah, boleh. Percik-kecil. Ini asik sih, build-nya juga bagus sih, kayak bagannya gitu, secara bagan khasnya JKT48 lah gitu. Tension and release-nya kan kayak gitu. Ya. Terus sebenarnya dikit ya liriknya juga. Dikit. Banyak interlude-nya. Banyak interlude-nya. Oh. Ini pernahkah kamu berkaca diri mengapa kita gimana sih? Bagai bintang menghilang di gimana sih ini tuh penggalannya gue lupa lagi. Pernah gak tau gue lupa. Nggak, ini yang harusnya Gue yang inget melodinya dong. Bagai bintang hilang di telan pagi, cerita pun selesainya gak tau lah ya, udah aja cuman enak gitu. Iya cuman enak. Pernahkah kamu berkaca diri mengapa kita bisa sampai sejauh ini? Sudah terulang 1000 kali, kau kan berubah dulu, kau pernah janji. Ada yang hilang tapi ku tak kehilangan. Ada yang kurang tapi ku kan terbiasa. Anjir. Itu kayak deep ya. Deep banget itu. Diksinya bagus, penulis liriknya keren. Bernadia mungkin. Karena Ratu Galau. Ratu Galau Indonesia. Mahal ini udah kalah sama Mahal Bernadia. ini Raisa. Kalah. Bernadia sekarang. Eranya Bernadia. Tapi Bernadia sama Raisa sering ngonten bareng, lucu. Iya, satu label. sih. Oh, dan ini jadi lagu pertama Bernadia di tahun ini berarti? Seharusnya. Iya, terakhir. Tapi ini kolaborasi ya? 2024 itu album yang untungnya bukan untungnya apalah itulah ya. Cuman bener, ini kita lanjut ke bedah dulu. Tapi chorusnya yang paling gua nyantol. Percik kecil meredup sendirinya, silakan. Seperti ada campur tangan semesta. Mirip intuisi. Melodinya kayak beberapa notes mirip. Mau ke situ tapi enggak. Tapi enggak gitu. Pernah salah. Ini bisa di mash up kayaknya. Bisa di mash up itu. Terus percik kecil meredup sendirinya seperti ada campur tangan semesta. Bagai bintang menghilang di telan pagi, cerita pun selesai. Itu ini kayak orang cocok banget kayak ya maksudnya dengan kondisi maksudnya kayak kalau jadiin tribut buat Gusti itu cocok ini pas gitu. Banget sih, percik kecil meredup gitu, seperti ada campur tangan semesta. Gusti dipanggil Tuhan. Iya, kayak bagai bintang menghilang di telan pagi. Nah, ini lagu perpisahan. Seorang Gusti perpisahannya ceritanya udah selesai karena udah meninggal. Sedih banget. Sedih. Cuman ini bisa multitafsir sih lagunya. Jadi bagus. Salah satu lagu yang bagus tuh menurut gue ya, songwriting. Iya, jadi dia tuh nggak terlalu spesifik. Jadi bisa cocok sama cerita banyak orang gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan pengalaman masing-masing pendengarnya. Setuju. Gitu. Cuman gue kayak kurang klop aja sama vokal Bernadia ya. Iya, itu paling itu yang paling jadi tapinya menurut gue. Tapi yang paling cocok menurut gue tuh Neida. Mantan vokalis Hi-Fi gitu, paling pas gitu dengan warna suara JKT yang imut. Tapi Bernadia juga bagus kok gitu. Cuman in a way emang gue juga secara production ngerasa tone-nya Bernadia terlalu sedih. Ya, terlalu berat ya. Terlalu berat. Kurang bright gitu untuk nggak lagu. Dance. Gitu, itu dia. Itu ya kayaknya kan kalau Neida tuh suaranya bright tapi lagunya mau sedih juga bawaannya happy. Ngerti kan? Yeah. Kalau Bernadia tuh suaranya emang gitu udah sedih gitu. Kalau nyanyi tuh udah lu tuh udah sedih aja gitu. Jadi sedih brutal. Yeah. Kalau Neida tuh sedih dengan happy. Yeah. Gitu. Mungkin alasan Bernadia ngajak ya karena yang nulis biar pengen lebih di hype up lagunya. Jadi biar enggak mungkin itu bisa jadi. Justru Bernadia tahu kekurangan Bernadia, dia tahu kelemahan. Oh kayaknya lagu ini enggak cocok kalau gue bawain sendiri. Gue perlu manusia kolaborator yang bisa ngebawa suasana happy-nya JKT. Itu dia. 2025 gue gak mau galau lagi. Iya benar. Oke, cerdas juga Juni Records. Cerdas. Mantap kamu Bernadia ya. Gua rating 5.
Gua rating 4,5. 4,5. Lu berapa Mas? 4,5 juga. Kita happy ya sama rilisan ini. Happy. Bagus. Happy ya. Oke, next ada apa lagi? Next ada. Oh ini pilihannya. Ini cuma 3 Cok. Oh 4. Ini pilihannya mas produser ada Hayley Williams. Ada 17 single. Ini aneh. Ini aneh. Paling kita bacain dulu. Dirilisnya 28 Juli. Ini 28 Juli on website. Dan jadi ini unik juga nih. Ini unik. Pertama dia nggak langsung ke Spotify. Boleh para tim marketing label. Boleh dianalisis. Gitu, kan by the way Hayley Williams tuh vokalisnya Paramore deh. Oke, ya betul. Nah dia rilis dulu sebelum ke Spotify, dia rilis duluan di website. Dia bikin website dan rilis di situ. Betul. Baru 4 hari setelahnya baru rilis di Spotify di bukan 4 hari, 3 hari setelahnya. Unik ya. Unik. Ini gue baru nemu loh. Ya kayak gini. Bukan 1 Juli kali, 1 Agustus. Iya sorry. Ya 4 hari kemudian kemunduran nih tanggal. Ini dirilis oleh Post Atlantic. Dan ini aneh karena dia rilis 17 single langsung. Kenapa nggak jadi album? Nah itu menjadi pertanyaan coy. Kan gue kayak kenapa? Terus di diskografinya kan jadi banyak kan? Iya banyak banget itu. Nggak greget gitu ya, kayak nggak rapi gitu kan jadinya. Apa sih lu? Dan artworknya beda-beda tiap single. Artworknya beda-beda pak. Gue nggak ngerti tapi lagi ini. Tapi khasnya kan artworknya itu hitam putih terus ada warna yang jadi kayak satu sesi photoshoot sih sebenarnya gitu ya. Iya barang mungkin itu menjadi alasannya gitu. Barang yang dia highlight di situ. Yang gua tahu tuh ini lagu ada sedikit ngepromosiin barangnya dia, entah dia jual gitu. Dia jual barang entah itu parfum atau apa gitu, kosmetik. Namanya apa ya? Artworknya emang gitu hitam putih, misalnya parfumnya yang warna kuning gitu. Yang jadi highlightnya. Itu jadi emang unik. Tujuannya jualan kali. Iya buat jualan kayak lagu ini buat ngejual barang ini. Item pre-love musisi kayak gini. Pre-love musisi pakai lagu jualannya, makanya nggak jadi album. Iya, biar barang-barangnya kelihatan. Mungkin kalau beli barangnya dapat lagunya gitu, dapat akses sama lagunya. Merch kali. Iya. Itu bisa jadi itu. Lu bikin artwork, terus belakangnya hitam putih. Merch lu warna ya karena kalau nggak ada kalau alasannya bukan itu apa coba? Masa kenapa nggak jadi album? Kenapa sih? Gitu. Lu nemu jawabannya nggak di website? Oh, the 17 songs are not part of promo collection and William has previously made them available on OnlyFans. OnlyFans? Only to fans. Only to fans. Hati-hati, typo dikit bahaya nih. Set of semi permanent hair dye. Apa jadi? Company. Oh, jadi dia jualan apa itu pewarna rambut. Berjualan. Di nama company-nya Good Day yang jadi 17 lagu ini tuh bisa didapetin kalau mereka beli item itu. Item terbaru. Bener kan? Kata gue bener kan berarti analisis kita gokil. Gokil. Jadi makanya kenapa nggak jadi album karena dia jualan cat rambut. Beli cat rambut dapat lagu. Oke. Gila top banget marketingnya ya. Emang sulit mempersulit diri nih dia bikin lagu dulu buat jualan loh. Iya. Tapi sejadi jualnya juga kenapa nggak langsung satu brand album? Nggak tahu gitu. Mungkin kan di artworknya atau nggak tahu sih yang mereka dapetin terus fisiknya CD kan, kalau CD kan mungkin kayaknya flash disk aja nggak sih? Atau enggak vinyl deh, lebih eksklusif deh. Wah itu lebih mahal daripada perwarna rambutnya kalau gitu. Kalau enggak kayak kode referral aja mungkin. Harusnya digital download. Harusnya iya benar. Mungkin digital download ke Apple Music atau apa gitu. Tapi udah subscription. Mungkin dapat file masternya, WAV-nya gitu. WAV-nya mungkin di website itu. Emang di website kan bisa buka kita juga. Nah, kayaknya sebelumnya ada password buat buka. Ada referral segala macam mungkin. Oh, ya ini buat jualan lah ya si Mbak Hayley. Emang berarti tujuannya bukan bikin lagu ya? Bukan bikin lagu. Emang jualan tujuannya. Iya. Tapi smart move. Tapi emang ya unik sih. Ini unik dan emang fresh banget idenya. Fresh. Di luar dengan marketingnya itu yang aneh, ada 17 lagu yang emang ter-highlight oleh para produser kita. Kita bacakan. Oke. Such a great song. Teknik marketing superstar. Beda jauh dengan Hayley Williams di Paramore. Di proyek solonya lebih menyajikan musik yang tergolong ringan dengan lirik personal. Tiap single punya unique point.
mulai dari pemilihan sound drum, instrumentasi sampai efek-efek yang dipakai di vokal maupun instrumen. Nah, itu dari 17 single yang dirilis, cuman 2 yang gak dia masukin ke playlist kata produser. Ya, ada itu Brotherly Hate sama betul. Kill Me. 2 lagu ini agak bosen kata dia aransemen sama komposisinya. Oke. Terutama pada top line yang kurang catchy dan groovy, gak kayak 15 single lainnya. Jadi yang terhighlight 15 ya. Iya. 17 single ini harus dapat tempat di banyak playlist kata produser ya, biar jualannya laku. Biar tuh dia nggak tahu, belum tahu dia waktu nulis ini kalau ini dia jualan tuh. Kita menganalisis. Biar ini dia udah hingga Music Awards nantinya karena bintang 5 di segala aspek. Gokil. Kalau kata gue sih kayaknya Hayley Williams nggak berharap masuk awards sih, dia berharap laku kayaknya produknya. Gitu. Aduh, ini aneh banget sih ini. Unik sih. Kalian para musisi Indo label-label yang mau laku jualan merch, bikinlah kayak gitu. Iya. Collab sama artis. Dibikinin jadi beli produk dapat lagu gitu. Betul, kayak gitu. Tapi berarti dengan catatan lagunya eksklusif kan. Ini bagus. Tapi ini nggak eksklusif. Buat para tim marketing communication. Maksudnya yang jadi pertanyaan gue adalah apa bedanya dengan kita dengerin Spotify? Nah itu, mungkin ini hal yang nggak tahu kita. Iya kan, apakah secara eksklusivitasnya gimana? Iya, makanya apakah dengan dia beli produk si pewarna rambut itu dapat kualitas yang lebih bagus atau lagunya? Atau apa gitu? Atau bentuk fisik lagunya? Ya, bisa jadi CD atau itu gitu. Karena kalau sama ya nggak usah beli juga, gue udah denger lagunya. Kayaknya dapat sebagai pre-release aja sih. Oh, makanya ada jarak tadi ya dari meskipun cuma 4 hari jaraknya ya. Oh iya kali gitu kali ya. Kita memang 4 hari atau mungkin bisa jadi bulan-bulan sebelum gitu kan. Oh. Iya benar gitu kali gitu benar. Dari 17 sih di. Ya. Gue pengen lihat ininya sih apa? Warna rambutnya. Warna rambutnya. Press release-nya. Lu nemu nggak di IG-nya? Nggak ada. Di labelnya ada nggak? Nggak ada juga. Ini doang. Oh ya udah. Negara mana sih? Orang mana sih dia? Inggris, Amerika kalau nggak salah. Amerika. Paramore Amerika. Amerika Usyara. Udah jarang nongol di FYP. Mihu sekarang. Mahi. Tapi bisa dari marketingnya jujur buat gua atau lu suka pecinta pop indie atau alternatif rock suka. Ini lagu-lagunya cukup menarik gitu. Terlebih dari gua cukup tertarik tuh pertama ngedengerin tuh si Glam. Si vokalnya, leadnya dikasih efek dia di pitch up gitu lah. Jadi kayak apa? Ya kayak gitu, kayak Chipmunk. Buat gua menarik. Terus drum. Hampir di semua lagunya drumnya enak banget. Jangan bilang abis, please. Kita baru 47 menit padahal. Damn. Target sejam. Oke, kita pause dulu. Ini Asia Eva. Oh iya. Langsung Asia. Oke, kembali lagi di podcast kita. Setengah podcast. Tadi kita lagi bahas Hayley Williams. Tinggal rating. Ya kan? Betul. Ratingnya berapa? 5 udah. Kalau 18 kita biasaan. Kalau aku mah 3,7. Kalau gue sebenarnya nggak terlalu suka kan kayak aransemennya, compositionnya. Cuman secara production emang bagus gitu. Jadi gue rating 3,5 aja. Oke, lanjut, ini ada Pamungkas Junior. Adenya Pamungkas. Yaitu Asia Keva. Baru rilis single berjudul Baby July. Itu dirilis Agustus. Enggak bener, 30 Juli dirilisnya. Diproduksinya tentu sama abangnya itu Pamungkas JR. Pamungkas senior. Ditulisnya sama Pamungkas sama Asia Kevanya. Dirilis oleh Mas Pam Company Limited. Begitu. Nah ini karena emang rangkaian ini ya kayaknya emang bakal bikin EP ya Asia Keva ini. Gue justru gak ngerasa ini R&B Bener. Ya? Kata Sultan ini R&B. R&B kecil sih. Gak terlalu R&B. Tapi gue merasanya gitu. Ada feel-nya. Oke. R&B mungkin. Enggak juga. Gitu ya? Itu beat. Cuman kayak instrumennya gak terlalu sih. Cuman kayak dari beat feel ya groove-nya. Iya, groove-nya. Vokalnya R&B. Vokalnya R&B. Ya, tapi lebih ke agak pop indie-nya gitu sih vokalnya sih. Ya kayak R&B nanggung kayak si Looking for Love in Wrong Places juga kan itu. Ya. Agree. Terus ada isian-isian beras tipis ya. Benar.
Terus kalau liriknya sih kisah klasik merindukan masa-masa percintaan, kata Mas Sultan. Emosinya sangat terasa lewat pembawaan serta berbagai teknik vokal kayak riff and run dan beberapa growl di nada tinggi. Bintang 5. Setuju nggak? Nge-riff aja, nggak ada run-nya di situ. Nge-riff aja. Sotoy. Ya, jadi ada nge-riff tipis setipis tisu. Secara teknik nggak terlalu kerasa ya sebenarnya. Secara teknik nggak terus, tapi emang pembawaan Asia Cafe ini secara feel-nya yang emang bakal nyampe ke kita. Gitu. Berkarakter banget. Feel-nya gue suka banget karakter. Jadi kalau secara teknik sih, ya udah semua orang mungkin bisa juga teknik dia. Gitu. Growl juga. Tapi growl tuh teknik yang tidak sehat guys. Jadi merusak tenggorokan. Pita suara. Karena bergetar kan kayak gitu kan kayak itu nggak sehat gitu. Tapi ini bagus pembawaannya growth-nya gitu. Growth-nya. Terus feel-nya oke, bagus. Asia Keva vokalnya top lah gitu. Meskipun musiknya slow tapi nggak bosen gitu. Nggak bosen. Gitu. Groove-nya asik. Kayak tapi nggak yang dibikin megah gitu, dibikin simple. Dibikin slow tapi bikin kepala gini. Bintang 5 kamu. Dia bintang 5. Gokil. Lu berapa? Gua bintang 4. Gua bintang 4,5. Gokil. 4,5, 5. Anjir. Berasnya gue lebih suka beras ini daripada Looking for. Ya. Looking for bukan. Bener kan? Ya. Looking for love. Emang gitu. Oke. Gue lupa sih lagi. Iklan di TikTok sering lewat. Gue inget. Oke. Looking for love. Lagi photoshoot tuh kan. Oh gitu iklan. Iya iklannya. Telat. Dan nggak nyampe. Gue nggak masuk FVP gue. Dia mah mihu. Mai. I hate mai. Tim Celora Gajah. Oke, udah ya, abis ya highlight minggu ini. Gak sebanyak biasanya karena emang yang kita suka itu aja. Yang kita mention itu aja. Sebenarnya banyak rilisan. Yep. Gitu. Dan harusnya ini dibikin playlist tapi belum juga. Aduh. Ya udah, nanti. Oke, nanti aja. Oke, kita masuk ke segmen terakhir yaitu dari musik kita. Dari gue dulu ya. Iya, boleh. Gue mau rekomendasiin lagu. Gue gak terlalu banyak lagu baru sih yang gue dengerin. Gue gak banyak denger lagu. Oke. Gue mau, yang mana ya? Gak ada lagu baru lagi anjir. Kirain gue ada. Ada. Ini gue mau rekomendasiin Sakura Abadi, udah gue rekomendasiin minggu kemarin. Apa kalau enak kan? Ya emang enak sih, cuman wait. Gue pilih gue pilih Dekat di Hati. Tuh, udah pernah Dekat di Hati juga. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ada Dekat di Hati dari Ran. Kalau mau denger apa? Alasannya? Nonton episode berapa? Aduh lupa gue. Cari aja. Kayak udah lama sih gue rekomendasiin Dekat di Hati mah. Dekat di Hati dari Ran. Jauh di mata namun Dekat di Hati. By the way kemarin Ran tukeran lagu sama Jiro. Iya. Kan kita sempat bahas waktu itu. Belum. Udah. Oh, gue malu ya. Iya. Gue kan gak ada mas. Lu gak ada di episode berapa? 41 atau 42? Ya itulah. Lupa. Ya pokoknya pas gue gak ada. 41. Gak ada. Ya gue Dekat di Hati dari Ran karena itu lagunya lumayan timeless sih menurut gue. Formatnya sih simple ya, lagu cuman kahon terus gitar sama vokal, sisanya string tipis. Itu gue dulu waktu SD ya kelas 6. Gue putar terus lah itu. Sumpah. Seenak itu emang lagi. Terus ada Rihanna. Rihanna mah yang ikutan ini Indonesian Got Talent yang Mary, tau nggak? Oke, nggak usah. Everybody. Dia masih. Tapi emang seenak itu lagunya dan songwritingnya sebagus itu juga. Liriknya juga asik banget, bakal relatable banget sama banyak orang pasti. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang masih. Kalau lu todong ke orang, tau lagu ini nggak mas? Masih tahu. Pasti nanti bisa itu. Dering teleponku. Kita bikin konten. Mas tahu melodi ini nggak?
Gak usah ide-ide lah, kita gak kelaksana. Udah kan, lanjut dulu, waktunya udah loh, rating udah jelas 5 ya. Jalan-jalannya nggak ada, kita dekat di hati belum dari pernah Ran. outbound. Iya belum ada jadwal kita. Iya, Udah, sibuk. Lu next apa? Ide gue simpen yang tadi. Gue lagi denger apa ya tadi tuh, Reza Mafia yang Keabadian, ditulis oleh Mas Ahmad Dhani dan dirilis oleh Aquarius. Ini Musik zaman 90-an ya. Reza Mafia, lagu ini aduh ini banyak banget modulasi. kebanyakan sih. Ya udah terserah yang nulis ya. Cuman banyak banget modulasi. Betul. Tapi yang paling gue suka di lagu ini adalah ref. Kayak lirik, refnya itu kayak cakep banget lah gitu. Bener-bener secantik itu gitu lagunya. Dan ya enak gitu lagunya. Setuju. Gak ada yang lagu 90-an yang menurut gue salah satu yang terenak ya udah ini gitu. Di Reza Mafia. Keabadian. Jangan lupa dengerin. Bintang 5. Oke. Dah, lo ada mau komen? Enggak ada. Bagus lagunya. Lu masuk aja lah. Lu masuk. Kosong Mas. Masuk aja. Atau mau di kiri? Di tengah aja Mas. Angle kamu apa angle kamu? Angle tengah dia mah. Ada enggak orang angle tengah? Ada lah. Orang ini. Angle atas. Nah, Ya Allah. Mas. Ya, itu Mas. Ayo. Oke. Orang nggak banyak sebenarnya. Ya udah satu aja sebut. Ya ini satu playlist. Astagfirullah. Pilih satu. Gak banyak. Ini punya aja banyak. Ini gue lagi dengerinnya musik pop rock, pop. Ya udah indie pilih pop satu. Gitu. Pilih satu. Gak satu. Satu dulu, sabar satu dulu. Cuma satu. Banyak dia. Paling kemarin itu si Sour Milk masih gue puter. Yang Rocket Ship. Oh, bukan Golfi. Bukan Golfi sih, gue lagi pengen yang sedikit upbeat karena lagi mixing punya Mas ini jadi terbawa juga suasananya gitu. Jadi masih rahasia Mas. Oh ya rahasia. Ntar di-cut aja. Oh enggak apa-apa. Enggak usah di-cut. Ya udah. Jarang ada orang yang dengerin. Bener lagi. Ya, banyak. Ada bangsa jin dan manusia yang mendengarkan. Siapa tahu. Siapa ada orang aja. Ya. Insya Allah ada. Ya, pokoknya itu Sour Milk Rocket Ship. Bintang 5. Bintang 5. 18. Udah habis. Banyak ini Banyak satu. Ntar di share itu linknya. Oh iya boleh deh. Ntar di Ini share. link playlist gue Alex. Kita bikin. Oh iya bener, kita bisa tuh share playlist. Gua lanjut ya, gua lagi ya. Gua lagi. Oh boleh. Aduh gak premium gak apa-apa, di unsubscribe. Ada Apple Music gratis. Gua mau rekomendasiin lagu dari Tyler the Creator. Orang biasa. Ya kan episode kemarin kan baru kita bahas nih rilisan album barunya. Sampai sekarang masih gua dengerin lagunya juga. Alasannya. Yang mau denger alasan. Enggak. Jangan udah kita jelasin aja nih. Gua rekomendasi kan yang minggu kemarin gua rekomendasiin yang Tell Me What It Is. Yeah. Itu masih gue rekomendasiin sekarang. Betul. Tapi alasannya gue sebutin episode kemarin jadi tonton. Cuman yang sekarang yang mau gue jelasin adalah Sucker Free. Oh berarti single yang berbeda ya? Single yang berbeda judulnya Sucker Free. Ini lebih dance vibe-nya. Kalau yang Tell Me What It Is kan galau ya. Yeah. Kayak meresapi gitu, kayak sambil merendung dengernya. Nah kalau yang Sucker Free ini lebih nge-groove, lebih ngedance. Yeah. Dan liriknya gue nggak tahu sih apa ya. Cuman kayak dia ya biasa bercerita aja, rapper namanya juga. Iya, rapper, puisinya rapper. Cuman gue belum baca liriknya gitu. Udah baru dengar doang tapi belum nangkep gitu maknanya. Bintang berapa bang? Bintang 5. Bintang 5. Sucker Free dari Tyler the Creator. Lu apa Chan? Lagi dengerin Sapriade. Oke. Seperti biasa album yang ATK. Tulis kantor. Tapi yang paling sebenarnya gue semua didengerin. Satu aja, pilih satu. Ada titik-titik di ujung doa. Hmm. Itu enak. Sedih. Meskipun lu lagi gak sedih denger lagu itu sedih. Itu aja komen dari gue. Bintang 5. Oke. Lu apa lagi Sul? Gua ada ini nggak tahu bacanya gimana tapi L alpha L petik atas alpha. Yang mana sih? Nih L alpha. Itu dikirim linknya. Itu artisnya. Nama artisnya. Nama band ini unit Bilur Biru judulnya. Judulnya Bilur Biru. Side stream dia. Ya side stream ini. Rock, alternatif rock. Jadi yang suka alternatif rock yang dari tadi gue kasih itu alternatif rock gitu.
Ya, ntar dikasih linknya. Linknya ini banyak. Bang, share link bang, boleh nanti ya adik-adik. Ya gitu. Ada lagi? Apa enak sih. Gua nunggu juga materi terbaru mereka sih. Oh gitu. Sejauh ini belum dirilis lagi. Bintang berapa bang? 18. Bintang 18, selalu berlebihan. Gue udah segitu banyak. Gue juga habis. Gue udah cukup. Lu? Mau lagi. Tadi playlist yang pop. Oh iya. Ya udah ntar di-share aja lah ya. Ya, oke. Jadi udah nih kita Udah. beresin. Jadi ada 6 rekomendasi ya. Itu dia 6 rekomendasi 6. musik terbaru. Enggak. Yang lagi kita dengerin. Musik yang lagi kita dengerin. Akhir-akhir ini. Terima kasih. Tidak terasa waktu berjalan 1 jam. Untuk episode 43 ini. Betul. Jangan lupa sholat, mandi. Makan, isi kuota, nonton, kerja. Betul. Kalau nggak yang belum kerja sekolah. Kalau yang punya pacar, pacaran. Kalau udah nikah, nikahan. Kalau yang masih SD, yang masih sekolah setengah 7 jangan telat. Setengah 7 lagi. Jangan ngerokok. Awas ngerokok. Cita-cita kurang kalau mau jadi guru pengen nyidak ya. Salah satu cita-cita. Tapi emang lo mau jadi guru? Enggak, kalau jadi guru. Ya nggak akan dong berarti. Kan nggak mau. Iya juga, iya. Alasan kalau jadi guru. Oke. Alasan kamu jadi guru pengen nyentang anak-anak yang ngerokok. Anjir, dasar sialan. Dah. Lu ada pesan buat penonton, Sul? Pesan untuk penonton, Sul? Buat penonton, tonton podcast impromptu. Iya. Tonton impromptu dan tunggu konten-konten selanjutnya gitu. Betul, kita lagi planning sesuatu juga dan kita mau ngumumin kalau ini episode terakhir. Betul. Episode terakhir juga. Episode terakhir jadi sedih kita akan melakukan perpisahan di akhir episode 43 ini. Betul. Terima kasih. Terima kasih untuk para pendengar podcast impromptu. Dari episode 1. Episode 1 nanti ada throwback editing gitu. Kalau editornya enggak mager. Mager. Iya kan kalau enggak mager. Masih ngurusin album belum beres. Pokoknya editor goib kita. Gitu. Terima kasih para pendengar setia impromptu. Kita pamit undur diri. Kita akan hiatus dulu. Sampai kapan ya nggak tahu. Terserah kita. Mau 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun, 1000 tahun. Bebas gimana kita. Jadi terima kasih, kita akan melakukan hiatus. Podcast impromptu kita akan off dulu karena untuk beberapa saat ya. Beberapa saat ada kesibukan lain yang akan kita hadapi di depannya. Menunjang kesuksesan kita menuju 2 miliar. 2 miliar pertama. Hidup 2 miliar. Kita giveaway spray gratis. Gua giveaway makan bergizi gratis buat kalian ya. Ya. Pekerjaan cari sendiri. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Cheers me up. Absen dulu bang. Ada Ilham. Barang Sul, hitung 1 2 3. Ada Pravaza, ada Rizky, ada Ilham.